Kita lanjutkan soal 76 tes intelijensi umum. Bu Endang yang berusia X tahun melahirkan anaknya pada tahun ini. Berapa tahun lagi usia Bu Endang 3 kali usia anaknya? Jawabnya adalah apakah A X per 3, B X per 2, C 2X per 3, D 4X per 3, E 3X per 2. Bu Endang sekarang sama dengan X tahun, berapa tahun lagi sama dengan N, maka X tambah N sama dengan 3N. X sama dengan 2N, maka N sama dengan 1/2X. Maka jawabnya adalah 1/2X. Di antara jawaban tersebut adalah B. X sama dengan 1/2X itu adalah jawabannya, yaitu B atau X per 2. Soal 77 tes intelijensi umum. Nilai dari 0,25 pangkat 0,5 tambah 0,04 pangkat minus 0,5 sama dengan apakah A 0,30, B 4,50, C 0,52, D 5,50, E 0,70. Pembahasannya adalah sama dengan 0,25 pangkat 0,5 tambah 0,04 pangkat minus 0,5 sama dengan 1/4 pangkat setengah ditambah 1/25 pangkat minus setengah sama dengan akar 1/4 ditambah 1 per akar 1/25 sama dengan setengah ditambah 1 per 1/5 sama dengan setengah ditambah 5 sama dengan 5,50. Nah, jawabnya adalah D. 78 tes intelijensi umum. Amir makan di rumah makan sehat membayar 85.000 setelah didiskon 15%. Maka harga sebelum diskon, kalau 85.000 ini adalah sudah didiskon dari 15.000, maka harga yang utuhnya sebelum diskon adalah apakah A 90, B 95.000, C 100.000, D 105.000, E 110.000. Pembahasannya adalah harga setelah mendapat diskon 15% adalah 85.000. Dalam persentase 100% kurang 15% sama dengan 85%. Harga sebelum didiskon adalah 100%, maka harga sebelum didiskon adalah 100-nya ini dibagi 85 kali 85.000 sama dengan 100.000, jadi adalah 100.000. Maka jawabnya itu 15% dari 100.000 85.000, jadi jawabnya ada pada C 100.000. Soal 79. 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah A 1/30, B 1/12, C 1/4, D 5/16, E 3/10. Untuk mengerjakannya, 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 sama dengan 1/5 dikali 2/3 kali 1/4. Maka 1/5 dikali 8/12 dikurang 3/12. Artinya angka 2 dikali 2 8, angka 3 dikali 1 3, tapi 3 kali 4 sebagai penyebut tetap samakan, dikalikan dulu baru disamakan. Maka ini perkalian silang, 4 ke 2 8, 3 ke 1 3, kemudian 3 ke 4 12, tetap sama untuk penyebutnya. Ini pembilang, ini penyebut. Maka sama dengan 1/5 dikali 5/12 sama dengan 1/12. Jawabannya B. Jawaban B. Soal 80. Tes wawasan kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disahkan pada apakah A 19 Oktober 1999, B 18 Agustus 2000, C 11 Oktober 2000, D 10 November 2001, E 10 Agustus 2002. Maka jawaban yang paling tepat, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara disahkan pada pembahasan
Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai 3. Pasal ini mengalami amandemen dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu amandemen ketiga, yaitu disahkan pada 10 November 2001. Terkait dengan amandemen dilakukan sudah sebanyak 4 kali dan setiap tahun dilakukan amandemen dimulai 199. Ini amandemen pertama 99, kedua 2000, ketiga 2001, keempat 2002. Jadi jawabannya adalah yaitu pada pilihan D, yaitu pada 10 November 2001, di mana APBN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 3. Pasal ini diamandemen dalam proses amandemen ketiga yaitu tahun 2001. Jawaban D. 81. Purna itu lawan katanya adalah antonimnya apakah? Pra, pasca, setelah, sebagian, proses. Purna merupakan bentuk terikat dari kata yang bermakna setelah, sesudah, atau pasca, sehingga lawan dari pasca adalah pra. Pra ini sebelum. Purna tugas berarti setelah bertugas, selesai bertugas. Pratugas sebelum bertugas. Jadi sebelum, antara sebelum dengan sesudah, maka ketika purna ini adalah sesudah, maka cari yang sebelum, yaitu pra. Jawaban A. Arkais lawan katanya apa? Antonimnya apa? Apakah kuno? B. Modern. C. Antik. D. Baru. E. Unik. Pembahasan. Arkais merupakan kata yang berhubungan dengan masa lalu atau bersiri, kuno, antik, lawas, sebagainya. Sementara lawan kata dari kuno adalah terkini, anyar, modern, maju. Jadi antonim dari kata arkais adalah modern. Jawabnya adalah B. Masuk 83. Sepeda sama dengan bemo, mobil. Maka tiga kata berikutnya itu adalah apakah? A. Hotel, rumah, apartemen. B. Galon, dispenser, gelas. C. Mesin cuci, pengering atau setrika. Kemudian D. Motor, becak, bus. Kemudian E. Kecap, saus, mie instan. Pembahasan. Sepeda, bemo, dan mobil merupakan kendaraan yang menunjukkan jumlah roda secara berurutan, yakni kendaraan roda 2, roda 3, roda 4. Demikian pula dengan alat transportasi seperti motor, roda 2, becak 3, bus, roda 4 atau lebih ya. Ketiganya merupakan alat transportasi dengan jumlah roda berurutan, yaitu roda 2, 3, 4, dan mungkin bisa di atasnya lagi terkait dengan urutan jumlah. Jadi jawabannya adalah pada D, yaitu motor, becak, dan bus. 84. Perhatikan pola angka berikut ini. 9, 81, 21, 1, kemudian 441. Maka angka berikutnya adalah apakah 442, B 380, C 243, D 381, E 221. Pembahasannya adalah angka 9 dengan 81 adalah angka yang pertama pangkat 2, maka hasilnya angka kedua. Kemudian angka kedua ke angka ketiga 8, 21, maka minus 60. Minus 60. Kemudian lihat lagi pola 21 ke 441 minus 21 angka 2. Kemudian maka berikutnya itu adalah cari yang minus 60. Berapakah yang minus 60? Yang masih sama itu adalah angka berikutnya setelah minus 60 itu berapakah? Minus 60, 441 dikurang 60, 381. Jawabnya adalah D. Kemudian 85. Tes wawasan kebangsaan. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu A. Pasal 24, B dan 24C, B 24C dan 24D, C 24D dan 24E, D 24E dan 24F, E 24F dan 24G. Pembahasan. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen ketiga dilaksanakan pada 2001. Amandemen pertama itu adalah 99, kedua 2000, ketiga 2001, dan keempat terakhir sekali 2022. Sedangkan ditanya adalah amandemen ketiga, yaitu hasil perubahan ketiga yang dilaksanakan pada 9 November 2001 menambah jumlah pasal, yaitu pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman menjadi pasal 24B dan 24C. Jawabannya ada pada pilihan A.
Masuk 86, soal analisis baris dan deret, tes intelijensi umum. Perhatikan pola susunan urutan angka berikut ini. 3, 3, 15, 3, 2, 2, 10. Maka angka berikutnya berapakah? Apakah A minus 2, B 2, C 5, D 6, E 9. 3, 3, 15, 2, 2, 2, 10. Maka berikutnya dari barisan bilangan di atas dipisahkan menjadi dua kelompok yang masing-masing diawali dengan dua angka kembar, yaitu 3 dengan 3. Berikutnya 15 dengan 3. Kemudian angka kembar berikutnya 22, yaitu 10 dengan. Kemudian perhatikan angka terakhir pada kelompok pertama. Angka terakhir pada kelompok pertama, di mana angka terakhir sama dengan angka pertama. 3, 3 berarti di sini 22, jawabnya adalah 2. 3, 3, 15, 3, 2, 2, 10, maka sama dengan ini, artinya 2. Maka dengan pola yang sama, angka terakhir pada kelompok kedua sama dengan jumlah angka awalnya, itu sama dengan 2, 2. Jawabnya B. 87. Perhatikan pola susunan bilangan berikut ini. 0,80, 1,20, 1,60, 2,00, 2,40, titik-titik, 3,20, 3, kemudian 0,60, 4,0. Maka angka di titik-titik tadi A 2,60, B 2,80, C 3,10, D 3,20, D 3,50. Barisan bilangan 0,80, 1,20, 1,60, 2,0, 2,40, titik-titik, 3,20, 3,60, 4,0. Setiap antar suku pada barisan bilangan tersebut selalu berselisih 0,40. Contoh, kita lihat contoh nih. 1,20 dikurang 0,80, 1,20 kurang 0,40, 2,40 dikutar 2,0, 2,40 dikutar 2,0, 0,40. Sehingga bilangan yang melengkapinya adalah 2,40, maka harus ada selisihnya tadi adalah 40 tadi. Nah, tadi setiap bilangan tadi ada selisih 0,40, maka 0,40 daripada 2,0, maka jawabannya adalah berapakah yang pas itu? 2,40. 2,40, maka selisihnya adalah 2,40, 0,80. 2,40 atau 0,80. Carilah jawaban mana yang paling tepat dari selisih antara nilai tersebut. Maka jawabannya adalah, bisa Anda lihat jawabannya yang paling tepat adalah kena di angka 2,80, yaitu B. Kemudian masuk soal 88. Perhatikan pola barisnya 22, 18, 26, 22, 30, 26, 34. Maka setelah 34 angkanya berapakah? Apakah A0, B22, C30, D38, 42. Pola barisnya 22, 18, 22, 18, 26. Angka pertama dengan ketiga tambah 4. Angka ketiga dengan yang kelima ditambah 4. Kelima dengan yang ketujuh ditambah 4. Maka untuk yang ketujuh dengan ke-9 harus ditambah 4. Berarti 26 ditambah 4, 30. Perhatikan juga yang kedua dengan keempat ditambah 4. Kemudian keempat dengan ke-6 ditambah 4. Kemudian ke-6 dengan ke-8 ditambah 4. Maka jawabnya adalah 26 ditambah 4, 30. Jawabannya adalah C. 89. Amanda menguasai tari saman, oleh karena itu ia mengajari anak-anak sekolah dasar di desanya tarian saman. Tindakan Amanda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terungkap pada A. Pasal 28, B. Pasal 30, C. 31, D. 32, E. 34. Pembahasan. Ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Melestarikan seni tari saman merupakan salah satu bentuk peran serta dalam meningkatkan budaya bangsa, yaitu jawabannya adalah D. Pasal 32 terkait dengan kebudayaan. Sedangkan 28 itu adalah tentang hak asasi manusia. Kemudian 30, 31 ada masalah terkait dengan pendidikan.
ataupun persamaan di dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. 30, 31 pendidikan, kemudian 32 kebudayaan, 34 fakir miskin. Jawabannya adalah D terkait kebudayaan. 32. Soal 90 tes wawasan kebangsaan. Indonesia mengakui 6 agama. Setiap warga negara berhak memeluk salah satu agama tersebut. Kebebasan warga negara memeluk agama sesuai dengan ketentuan pasal titik-titik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah A 27 ayat 2, B 27 ayat 3, C 27 ayat 2, D 30 ayat 1, E 31 ayat 2, C 29 ayat 2. Pembahasannya pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pelaksanaan persamaan hak warga negara dalam memberikan keyakinan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yaitu jawabnya C 29. Kalau saya 30 31 terkait dengan pekerjaan, pendidikan, khusus 29 itu adalah terkait dengan keyakinan atau keagamaan. Jawabannya adalah C 31. Tes wawasan kebangsaan. Kemudian soalnya adalah terwujudnya masyarakat madani merupakan salah satu manfaat yang diperoleh jika masyarakat ikut andil perumusan public policy. Berikut ini manakah yang termasuk ciri-ciri masyarakat madani? A. Bergantung pada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. B. Tidak terikat nilai hukum yang diterapkan. D. Terbentuknya dukungan pemerintah dan peran atas sosial yang berlaku. D. Berasal dari swasembada masyarakat. E. Adanya ketergantungan satu sama lain. Pembahasannya adalah salah satu manfaat keikutsertaan dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini merupakan ciri masyarakat madani adalah A. Keswasembadaan, B. Keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian terbentuknya secara sukarela, memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jawabannya adalah D. Berasal dari swasembada masyarakat itu sendiri, keswasembadaan. Jawabannya adalah D. 91. Tes intelijensi umum. Sapi susu sama dengan cendrawasih. A. Bulu, B. Suara, C. Bagus, D. Burung, E. Daging. Sapi menghasilkan susu, cendrawasih menghasilkan bulu yang bagus. Jadi padanan hubungan kata analogi dari sapi susu adalah cendrawasih bulu. Jawaban yang benar yaitu A, di mana sapi dengan susunya menjadi diminati orang, cendrawasih dengan bulunya yang indah jadi diminati orang. Jawaban adalah A. Tes karakteristik pribadi. Anda melakukan konsultasi di sebuah lembaga perlindungan anak sedang menghadapi klien dengan masalah yang cukup berat dan perlu segera ditangani. Tetapi di tengah proses ternyata staf Anda melakukan kekeliruan sehingga harusnya klien ini tidak bisa untuk ditangani karena dia sudah berumur 18 tahun dan bukan termasuk anak lagi. Apa yang Anda lakukan? A. Mencabut berkas klien tersebut. B. Meminta bawahan untuk bertanggung jawab. C. Mencari cara untuk bisa melanjutkan penanganan kasus dimaksud. D. Mentransfer kasus ke lembaga perlindungan HAM. E. Membantu penanganan kasus klien di luar sepengetahuan kantor. Pembahasannya adalah profesional adalah pengerjakan sesuatu peraturan tapi juga memiliki pengetahuan yang spesifik tentang pekerjaan tersebut. Dalam hal ini kasus tidak bisa dilanjutkan di lembaga anak, tetapi berdasarkan usia klien yang digolongkan dewasa, kasus bisa dipindahkan ke lembaga perlindungan hak asasi manusia. Maka ketika Anda memilih mentransfer kasus ke lembaga perlindungan hak, lembaga yang lebih berwenang, berkompeten, yaitu skor Anda akan 5. Kemudian ketika Anda memilih mencabut berkas klien tersebut, skor Anda 4. Ketika Anda meminta bawahan Anda untuk bertanggung jawab, maka skor Anda 3. Kemudian ketika Anda mencari cara untuk bisa melanjutkan penanganan kasus, skor Anda 2. Kemudian membantu penanganan kasus klien di luar sepengetahuan kantor, itu skor paling rendah, skor Anda 1. Jadi skor paling tinggi ada pada pilihan D, mentransfer kasus ke lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, seperti itu yang akan lebih relevan, berkompeten sesuai dengan peraturan dalam hal menangani case dimaksud. Soal nomor 93. Kehadiran redaksi akan percuma jika untuk mengoreksi pemakaian tanda huruf besar, huruf miring atau membuang kata mubazir. Kata yang bercetak miring tersebut memiliki makna. Ini dari soal tersebut. Makna A. Para wartawan. B.
panitia penulisan. C. Orang yang menangani bidang redaksi. Kemudian orang yang mengatur tentang surat kabar. Kemudian badan yang memilih dan menyusun tulisan akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Pembahasannya yang ditanya di sini adalah redaksi bercetak miring. Redaksi adalah badan yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Jawabannya adalah E. Badan yang memilih dan menyusun tulisan akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Maka jawabannya adalah E, yaitu redaksi dalam hal ini dimaksud bercetak miring. Soal nomor 94 tes intelijensi umum. Jika 2 lebih kecil dari A lebih kecil dari 5 dan 2 lebih kecil dari B lebih kecil dari 5, maka hubungan antara A dan B adalah A sama dengan B, B A lebih kecil daripada B, C A lebih besar daripada B, D tidak dapat ditentukan, E A sama dengan 2B. Untuk pembahasan soal ini kita misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka A lebih kecil daripada B. Tetapi jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 2 dibalikan, maka A lebih kecil daripada B. Jawaban yang paling benar adalah D, tidak dapat ditentukan. Kita masuk soal nomor 95 tes wawasan kebangsaan. Implementasi Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup dapat dilihat pada A. Keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. B. Ikut hadir memenuhi undangan pernikahan tetangga. C. Bersikap toleransi terhadap seluruh masyarakat baik minoritas maupun mayoritas. D. Bersedia membayar pajak secara jujur dan transparan. E. Menaati dan menjalankan perintah hukum. Pembahasannya adalah memenuhi undangan pernikahan yang dilakukan tetangga merupakan perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup karena mencerminkan hidup rukun bertetangga. Jawabannya adalah B. Ikut memenuhi undangan pernikahan tetangga. Soal 96 tes karakteristik pribadi. Anda adalah seorang perangkat desa. Di desa Anda jalanan masih banyak yang mengalami kerusakan. Semua warga desa menyampaikan aspirasi kepada Anda agar jalan bisa segera diperbaiki. Apa tindakan yang bisa Anda lakukan? Apakah A. Menyalahkan warga sebagai penyebab jalan rusak, B. Menyalurkan aspirasi warga ke pihak bertanggung jawab atas perbaikan jalan, C. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan, D. Mengabaikan aspirasi tersebut, E. Berpikir bahwa itu menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Pembahasannya adalah tindakan yang tepat karena mampu mencari jalan keluar terbaik bagi warga dengan menjalin kerjasama yang baik. Maka di antara pilihan ini, skor yang paling tinggi adalah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan. Ketika Anda memilih menyalurkan aspirasi warga ke pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan itu, skor Anda 4. Kemudian menyalahkan warga sebagai penyebab jalan rusak, skor Anda 3. Kemudian mengabaikan aspirasi lebih AB, skor 2. Berpikir bahwa ini menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi lebih tidak tepat lagi, skor Anda 1. Soal 97 tes intelijensi umum. Gerhana bulan matahari sama dengan titik. Apakah A. Toko, buku, pasar, B. Kayu, lemari, kursi, C. Jari, tangan, kaki, D. Rumah, kursi, meja, E. Hujan, petir, guntur. Pembahasannya adalah contoh peristiwa gerhana adalah gerhana bulan dan gerhana matahari, sedangkan contoh peristiwa hujan adalah hujan petir dan hujan guntur. Jawabannya adalah E, yaitu hujan petir dan hujan guntur. 98 tes wawasan kebangsaan. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama, dapat menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Hal tersebut merupakan manfaat integritas ditinjau dari segi A. Manfaat integritas secara fisik, B. Manfaat integritas secara intelektual, C. Manfaat integritas secara emosional, D. Manfaat integritas secara sosial, E. Manfaat integritas secara spiritual. Kita masuk ke pembahasan.
Manfaat integritas secara sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Jawaban yang paling benar adalah jawaban D, yaitu manfaat integritas secara sosial. Lanjut soal nomor 99, tes karakteristik pribadi. Seorang siswa merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena tidak memahami materi. Apa yang sebaiknya dilakukan guru tersebut? A. Menyalahkan siswa karena kurang rajin dalam belajar dan meminta siswa untuk mencari bantuan dari teman kelas. B. Melakukan penilaian ulang terhadap siswa dan menganggap siswa tersebut tidak cerdas. C. Memberikan penjelasan yang lebih rinci, meluangkan waktu tambahan untuk membantu siswa memahami materi. D. Mengabaikan masalah siswa dan melanjutkan pelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan individu. E. Menyarankan siswa untuk mencari tutor atau bantuan tambahan di luar kerja. Pembahasannya, seorang guru sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih rinci dan meluangkan waktu tambahan untuk membantu siswa dalam memahami materi. Jika siswa masih kesulitan, guru dapat menyarankan siswa untuk mencari tutor dan bantuan tambahan di kelas. Di antara pilihan jawaban ini, skor yang paling tinggi, skor bobotnya yaitu pembobotan skor. Ketika Anda memilih jawaban C, skor Anda akan 5, di mana kamu akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan meluangkan waktu tambahan untuk membantu siswa memahami materi. Sedangkan ketika Anda memilih menyarankan siswa untuk mencari tutor atau bantuan di luar kelas, skor Anda itu akan dapat skor 4. Kemudian ketika Anda menyalahkan siswa karena kurang rajin dalam belajar dan meminta siswa mencari bantuan dari teman kelas, skornya adalah 3. Kemudian ketika Anda mengabaikan masalahan siswa dan melanjutkan pelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan individu, skornya 2. Dan skor yang paling akhir ketika Anda melakukan penilaian ulang terhadap siswa dan menganggap siswa tersebut tidak cerdas adalah skor paling rendah, yaitu 1. Masuk ke soal terakhir untuk sesi ini, yaitu tes wawasan kebangsaan. Soalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia memiliki beberapa jenis penilaian. Salah satu penilaian yang bersifat semantik. Maksud dari semantik adalah apakah A berlaku secara pengenalan hukum, apakah B berlaku tidak sempurna, apakah C berlaku secara adil dan merata, apakah D berlaku secara holistik, atau E berlaku untuk umum. Maka pembahasan dari soal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia memiliki beberapa jenis penilaian yang salah satunya adalah bersifat semantik. Maksud semantik di sini adalah nilai semantik mengartikan konstitusi tetap berlaku, namun hanya formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Dalam prakteknya terdapat penyelewengan sehingga konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Jawabannya adalah A. Jawaban yang benar adalah A. Berlaku secara pengenalan hukum saja. Itulah jawabannya untuk sesi kali ini. Nantikan pembahasan soal untuk sesi berikutnya dan terima kasih.